Oke, baik dari sekalian, ini merupakan video tambahan dari latihan-latihan yang sudah kita lakukan di pertemuan ketiga dari video sebelumnya. Jadi pada video ini saya akan coba untuk membuat satu buah latihan yang merupakan gabungan dari materi pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Nanti ini sebisa mungkin silakan diupload di latihan ke elearning.unsu.ac.id. Baik, pertama sekali saya akan buat headernya menggunakan alat bantu Photoshop. Jika adik-adik sekalian ingin menggunakan aplikasi yang lain, silakan. Kita coba buat satu buah file header dengan ukuran 1080 ya, boleh saja. Kemudian height-nya 200, resolusi 72 misalnya. Nah, ini dia. Saya akan buat judulnya atau ikonnya dulu. Ikonnya atau logonya sudah saya sediakan di sini, logo Insu. Ini saya tarik, kemudian saya atur besarnya sesuai dengan kebutuhan. Boleh saya buat dengan ukuran yang ya Dede suka lah ya. Di sini saya buat judulnya misal, besar kali ya, 72. Misalnya di sini penerimaan, tidak nampak yang kita ketik. Kita buat dulu dia kira-kira hijau ya, gini lah. Oke. Penerimaan mahasiswa baru, kegedean sebut 3 ya, boleh kita atur lagi misalnya 48, kira-kira segini. Misalnya mahasiswa baru UIN Sumatera Utara, Utara Medan. Nah, ini lebih gede misalnya 760. Kira-kira segitu sudah cukup ya. Mana tadi dah? Ini sama ini tergeser. Ya, kira-kira segini lah ya. Oke. Ya, tak paling cantik kali ya kan. Ini saya kecilkan lagi. Saya kecilkan lagi misalnya kira-kira di sini. Oke. Itu saja cukup. Nah, kemudian backgroundnya terserah, saya buat putih saya. Kalau antum mau buat yang warna yang berbeda silakan ya. Ini saya save. Kemudian ini silakan disimpan ke folder latihan di pertemuan ketiga misalnya ya. Oke. Nah, saya anggap gambar header tadi sudah ada selesaikan. Di sini misalnya saya buat di pertemuan ketiga. Ini gambar yang tadi. Judulnya penerimaan mahasiswa baru UIN Sumatera Utara Medan. Oke. Saya buat satu buah folder namanya latihan 1. Banyak kali latihan 1. Latihan 1 folder ya. Latihan 1. Ini latihan 1 ini nanti atau kita sesuaikan dengan pertemuannya, boleh latihan 3. Nah, itu berarti latihan pertemuan 3. Ya boleh ya. Kemudian di dalam latihan 3 ini saya buat satu buah folder namanya image atau nanti img, boleh image ya, ini boleh img. Oke, sekarang header ini saya pindahkan ke dalam image. Saya buka Visual Studio Code, kemudian ini saya close window, salah. Ini saya close folder, kemudian saya open folder ke latihan 3 sampai latihan 3-nya saja, jangan image-nya, sampai latihan 3-nya saja. Oke, sekarang di sini ada image, kemudian dalamnya ada header. Oke, ini setara dengan image. Ingat, bukan di dalam image ya. Saya buat satu buah file baru di sini. Artinya berarti di setara dengan image-nya berada dalam latihan yang ketiga. Saya buat satu buah file namanya index.html.
Atau nanti kita sesuaikan dengan nama linknya home.html. Home ya. Yang kedua registrasi.html. Oke, ada home, ada registrasi. Saya buka home, sini ada HTML5. Kemudian di sini saya buat latihan 3. Ini contoh ya. Kalau mau buat metanya silakan. Misalnya meta authornya siapa, kita lengkapi aja, nggak masalah. Misalnya meta, dia biar keluar dia kan. Name, misalnya author, content, Suendri, kemudian meta, name, description, content, latihan 3 pada pertemuan 3 HTML. Ini contoh ya. Kemudian apa lagi? Keyword ya. Meta, name, keywords, jamak deh. Content, content, misalnya latihan, HTML, HTML5, boleh, nggak masalah. Author, kemudian description, betul ya. Kemudian keywords, latihan HTML, boleh gitu ya. Latihan 3. Kemudian kita susun home-nya ini berdasarkan generic semantic element ya, semantic element kita sesuaikan dengan part-partnya gitu. Pertama header, kita tambahkan gambar img src. Oke, gambarnya ada di folder image. Ini tadi folder ya, jadi foldernya kita kasih dulu namanya images image, kemudian jpeg. Ini sudah ada header jpeg. Ini coba save dulu ya, save. Ini home. Oke, kemudian nav di sini menunya, menu tadi A ya, rep home.html. ini tadi balik ke home. Kemudian ada hal lagi ke registrasi.html, registrasi.html. Ini judulnya pendaftaran. Oke, ini untuk menu home, pendaftaran ya. Apalagi kita buat, misalnya di sini ada kontennya. Di sini kita kasih namanya artikel boleh, section boleh ya. Ya, mungkin untuk kali ini kita buat section saja. Ya, sah-sah saja. Misalnya di sini, selamat datang di pendaftaran mahasiswa baru UIN Sumatera Utara Medan. Oke, sampai section saja. Mungkin aside-nya belum ada, nanti boleh didesain. Kemudian footer, copyright 2020, misalnya itu ya. Sampai situ aja. Kalau mau buat apanya, logo kopinya, perintah HTML-nya, dan copy titik koma ya. Save. Oke. Ini tidak ada spasi-spasi, tidak ada jarak-jaraknya karena memang tidak ada perintah jarak. Kalau mau misalnya ini jadi paragraf, kita ginikan saja. P di sini tambah /p. Oke, selamat datang.
Ketika diklik error karena memang belum ada tujuan. Oke, caranya seperti ini. Karena di HTML ini kita ini semua kita copy ya, di blok semua, copy, masuk ke registration, paste. Nah, ini judulnya, misalnya ini tadi home. Ini tadi pendaftaran. Nah, ini home, ini pendaftaran ya, bernampak ya. Ini home registrasi. Jadi ini home pendaftaran. Ini pendaftaran judulnya. Home. Ini home. Ini pendaftaran. Oke, pendaftarannya kita rubah. Ini ada di registrasi. Oke, registrasinya ini kita rubah. Kita registrationnya di bagian section. Kita rubah sesuai kebutuhan. Misalnya di sini kita buat judul pakai H3. Formulir pendaftaran mahasiswa baru kayak H3 misalnya. Ini tidak pengaruh ya, mau ke tengah, mau ke di enter jauh-jauh, di sini tidak masalah ya. Oke, kemudian kita buat form. Form actionnya ini kosong saja, misalnya kita buat tanda pagar, itu artinya actionnya belum ada. Form. Oke, biar rapi, ini cara lama kita buat dalam table. Oke, ingat ini formnya, kemudian formnya di bawah lagi, karena first in last out ya kan. Table. Oke, di dalam table itu ini, atau saya jarakkan ini biar nampak. Ini juga saya jarakkan. Ini saya jarakkan. Form. Oke, table. Kita buat barisnya dulu. TR. Kemudian kolomnya TD. Ini misalnya kita masukkan nama. Atau mungkin biar lebih rapi begini ya. Nama, kemudian kolom lagi. Kita buat input text. Untuk input ada di pertemuan kedua ya. Coba save, kemudian refresh. Oke, nama bla 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 bisa diketik. Kemudian yang kedua ini saya copy saja satu TR, di satu baris ke bawah. Ini dengan panggilan misalnya, panggilan. Nah, kalau ada ingin ini di auto indent, artinya dirapikan secara otomatis, silakan gunakan perintah Shift Alt F gitu. Shift Alt F. Misalnya ini saya entah begini dia ya kan, jorok, tidak lurus gitu. Kemudian ini boleh di Shift Alt F gitu. Jadi nanti dia auto indent dia gitu. Indent itu artinya diluruskan sesuai dengan garis-baris ini ya. Text, save, kemudian refresh, nama panggilan, kemudian satu TR lagi ke bawah, misalnya ini jenis kelamin. Ini jenis kelamin saya buat dalam bentuk input radio. Input tipenya radio. Nah, kasih name agar bisa diklik jenis kelamin yang berbeda. JK misalnya. Saya kasih ini misalnya laki-laki. Laki-laki. Kemudian satu lagi perempuan. Jenis kelamin ya. Kalau ini kita save, ini refresh. Laki-laki, perempuan. Ini satu TR, saya copy ke bawah. Ini juga bisa di auto indent. Shift Alt F ya, Shift Alt F barengan ya. Nah, ini hobi misalnya. Hobi. Inputnya tipenya checkbox. Input tipe checkbox. Ya itu ya. Misalnya ini menulis
membaca. Ini cara-cara lama ini ya. Ini misalnya tuh lagi kuliner ya. Atau ngumpulin ikan laga pun boleh. Itu sekarang, atau mengumpulkan apa namanya itu, keladi gitu. Ya. Save. Checklist. Kalau checklist bisa dipilih ya. Selanjutnya agama. Ini saya buat 1 TR, 1 baris, 1 TR, 1 baris. Agama. Perintahnya select ya, atau select, isinya option. Nah, ini misalnya Islam. Mana perginya? Pastinya di dalamnya ini. Islam. Atau ini saya copy dulu satu. Misalnya sebanyak ini boleh. Islam, Katolik, Protestan misalnya. Protestan, Hindu misalnya. Hindu, Buddha. Atau tambah lagi Konghucu misalnya. Konghucu atau agama yang lainnya. Save. Refresh. Kemudian alamat 1 TR. Ya, kalau bingung sebenarnya sederhana, TR. Ya kan? TD alamat. TD sebentar ya buatnya. Ini text area. Save. Panjang ya. Sepertinya itu saja. Kita buat tombolnya lagi. TR, TD pertama kosong biar dia ke kanan saja gitu. Ini input, tipe submit misalnya. Name atau value tulisan yang ada di tombolnya, kirim. Oke, home, pendaftaran, nama bla 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 bla. Oke, selamat datang, pendaftaran, bla 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 bla. Nanti kirim. Oke, untuk HTML sepertinya sudah bisa sampai di sini saja. Nanti untuk ya apa namanya itu latihan selanjutnya bisa lihat di link referensi kita, atau mungkin di link-link lain yang bisa saudara pelajari tentang HTML saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke bagian CSS agar bisa kita desain HTML ini menjadi lebih bagus tentunya dengan tampilan yang lebih indah dilihat ya kan. Demikian untuk latihan kali ini. Saya harap adik-adik bisa buat ini di rumah, kemudian submit di link yang sudah disediakan di e-learning. Demikian dari saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.